Jadi begini ya teman-teman sufi sekalian, tentu setiap kita ini memiliki masalah ya. Mungkin kalau ditanya setiap orang punya masalah apa, tentu setiap orang akan entah besar atau kecil, entah rumit atau tidak, setiap orang memiliki masalah. Tapi di dalam kesufian Mas Jawair itu, nah baik, sekarang saya akan menjelaskan produk knowledge-nya. Ya, produk knowledge. Jadi ini buku tentang apa ya? Ya kalau biasanya pemecahan masalah itu kan ada, lalu disitulah sebenarnya nanti kunci-kunci penyelesaian masalah itu muncul Mas Jawair. Setelah lalu nanti bab ketiga itu adalah pemecahan masalahnya bagaimana secara teknis. Sebenarnya sederhananya itu kalau ingin tambah rezeki baca surat Waqiah itu juga benar, tapi itu pola syariat. Nah orang itu sering terjebak di dalam syariatnya tapi lupa ruhnya gitu. Nah, Lupa ruhnya itu ruhnya ya, lupa ya, dia syariatnya misalnya kan banyak sebenarnya, entah dari hadis atau ijazah dari para sahabat, para tabiin atau para wali gitu kan ada itu, tapi orang itu sering terjebaknya di kata-katanya, padahal sebenarnya ya cuma orang terjebak di kata-katanya. Nek wis maca kuwi rumangsane wis zikir. Ya. Dia merasa bahwa ketika membaca sebuah surat atau ayat atau doa-doa tertentu itu berarti saya sudah spiritual, sudah melalui jalur spiritual. Enggak, itu masih kata-kata. Itu masih ini. Nah, makanya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan cerita saintifik. Nah, kita kembali lagi. Yeah. Podcast di hari Ahad, yaitu ini kita ada buku baru, ya Pak. Buku baru ya. Nah, namanya Pemecahan Masalah Cara Sufi. Iya, iya, iya. Nah, oh iya, ini sebelumnya mungkin dari kemarin bertanya ya Pak. Kayak buku Zikir Nafas kan masih ada yang tanya di kolom komentar itu. Ini buku apa ya Pak? Ini buku bagaimana ya? Iya, iya. Ya sebenarnya di kolom deskripsi atau di video ini paling akhir itu sudah ada penjelasannya mengenai buku ini. Nah bagi teman-teman yang sudah membeli buku Zikir Nafas, dapat apa? E-booknya ini gratis. Dapat e-book ini gratis. Dengan cara nanti menghubungi admin di nomor yang tertera di buku Zikir Nafas bagian paling belakang, halaman paling belakang. Bisa juga dicek di kolom komentar ini. Nanti akan saya sematkan nomor WA-nya atau di kolom deskripsi juga ada. Nah, tapi bagi yang belum beli buku Zikir Nafas juga bisa mendapatkan ini. E-booknya bisa dibeli melalui link ID. Nanti jika masih bingung Mas link ID itu apa, nanti akan ya hubungi aja admin atau komentar, nanti akan kami ajari tutorialnya juga bisa. Nah, oh iya ini perlu kita sebutkan harganya nggak Pak? Oh iya, ya harganya berapa harusnya? Ya ini e-book ya, ini e-book. Ya, ini e-book ya, bentuknya e-book bukan buku fisik seperti ini. Bukan buku fisik tapi e-book ya. Tapi e-book ya. Harganya berapa? Berapa itu? 70.000 aja. 70.000 tapi khusus bulan Oktober ini ya Pak? Khusus bulan Oktober ini sampai akhir Oktober hanya 30.000. Oh gitu hanya 30.000. Hanya 30.000. Ya, 30. Bagi yang berminat nanti bisa nanya di admin ya. Iya, terima kasih. Ya, baik. Jadi kali ini kita akan membedah buku ini. Ya, jadi kita akan Sorogan bukan Sorogan apa? Bandungan lagi, tapi dengan kitab baru kita. Ya, baik ya. Yaitu Pemecahan Masalah Cara Sufi. Baik, Pak. Kita mulai, Pak. Ya, jadi ini judul bukunya Pemecahan Masalah Cara Sufi ya. Jadi pemecahan masalah cara sufi. Nanti kita akan setiap minggu insya Allah saya akan membaca buku tulisan saya ini ya, tentang pemecahan masalah cara sufi setiap hari Minggu ya. Kalau yang Zikir Nafas setiap hari Senin dan hari Kamis ya. Kalau nanti kita akan membaca, mensarai kitab atau buku materi pemecahan masalah cara sufi ini ya. Nanti setiap hari Minggu kita akan bahas. Nanti teman-teman bisa tadi ya seperti sampaikan Mas Jawahir, jika yang ingin memiliki e-book, jadi ini bentuknya e-book bukan buku fisik ya. Ini teman-teman bisa membeli lewat admin ya di link ID ya. Mungkin ada beberapa yang
tidak paham link ID itu apa, nanti bisa nanya ke admin. Baik. Dan saya kira harga 30.000 sangat terjangkau lah ya. Ya gitu ya. Nah baik, sekarang saya akan menjelaskan product knowledge-nya. Ya, product knowledge. Jadi ini buku tentang apa ya? Jadi begini ya teman-teman sufi sekalian. Tentu setiap kita ini memiliki masalah ya. Mungkin kalau ditanya setiap orang punya masalah apa, tentu setiap orang akan entah besar atau kecil, entah rumit atau tidak, setiap orang memiliki masalah. Tapi di dalam kesufian Mas Jawair itu ada teknik memecahkan masalah tetapi khas. Pemecahan masalahnya itu tidak seperti pemecahan masalah secara logika-logika ilmiah, logika-logika biasa. Ya kalau biasanya pemecahan masalah itu kan ada masalah datang, lalu orangnya mikir ya, menganalisis dan macam-macam, baru nanti kalau kepepet baru zikir. Nah kalau di dalam kesufian itu atau di dalam konteks-konteks tasawuf itu sebaliknya Mas Jawair. Harusnya zikir dulu. Nah tetapi kita nanti nggak ngajarin zikirnya apa gitu enggak loh ya. Enggak. Kita akan membahas dari sisi ruhnya. Ruh dari pemecahan masalah itu apa ya. Jadi buku ini ada kurang lebih ada 113 halaman ya. Tidak tebal juga tidak tipis. 113 halaman. Terus ada berapa bab itu Mas Jawair? Ada 4 bab ya. 4 bab besar. 4 bab besar ya. Nanti ada tambah kata pengantar dan penutup ya. Nah isinya ada 4 bab. Yang pertama nanti di bab 1 ya Mas Jawair ya, kita akan membahas tentang filosofi dan hakikat masalah. Kita itu sering begini ya, merasa bahwa yang bisa menyelesaikan masalah itu aku. Iya. A-nya kecil. Makanya lalu karena kita punya premis bahwa yang memecahkan masalah itu aku, lalu aku ini yang bekerja sangat keras dan cenderung stres nanti akhirnya. Ya makanya di sini saya tulis penyelesaian masalah bukanlah oleh aku yang panik. A-nya kecil. Iya. Melainkan oleh aku yang agung, A-nya besar. Ya. Jadi intinya sebenarnya begini. Pikiran itu salah satu faktor memecahkan masalah. Faktornya, alat. Ya, jadi pikiran itu alat. Dia bukan yang memecahkan masalah. Yang memecahkan masalah hakikatnya adalah Allah. Nah, oleh karena itu nanti di bab 1 ini kita akan membahas tentang itu tadi ya. Penyelesaian masalah bukan oleh aku yang panik. Nah, A-nya kecil. Tetapi penyelesaian masalah melalui aku yang agung. Nanti di bab 1 kita akan membahas tentang itu, sehingga nanti kita harus mengenali aku, mengenali A-nya, akunya A kecil, dan mengenali A yang besar ya. Lalu disitulah sebenarnya nanti kunci-kunci penyelesaian masalah itu muncul Mas Jawair. Setelah kita memahami dulu tentang aku. Nafas, kalau bahasa tasawufnya itu nafas. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau yang sudah punya buku zikir nafas di bab tentang zikir nafas kolbiyah, itu saya jelaskan sangat rinci tentang konsep aku kolbiyah dan aku ruhaniyah. Kalau aku yang kolbiyah itu A-nya kecil, ego yang berpikir dan merasa, yang berperasaan dan berpikiran. Itu A-nya yang kecil, namanya nafas kolbiyah. Nah, tapi saya di sini menggunakan terminologinya aku ya. Ya, maksud saya biar lebih mudah dipahami dan tidak terlalu bahasanya jelimet. Ya, biar enggak terlalu jelimet ya. Jadi biar sederhana aja bahasanya ya. Ya, tentu itu hal semacam itu ada kelebihan dan kekurangannya Mas Jawair. Tetapi kalau kita ingin praktis, pakailah bahasa yang sederhana. Tapi kalau ingin mendalami ilmunya, pakailah terminologi yang jelimet tadi. Kalau ingin mendalami ilmunya. Nah, karena ini bukunya adalah buku panduan, jadi ini itu buku memandu, sehingga buku praktis. Nah, makanya saya menggunakan terminologi yang umum saja, yang mudah dipahami ya. Jadi nanti di bab 1 kita akan membahas tentang itu, tentang konsep pemecahan masalah oleh aku, A-nya besar, bukan oleh aku yang A-nya kecil. Nah, itu nanti di bab 1 ya Mas Jawair ya.
Lalu nanti di bab 1 itu saya akan menjelaskan juga bahwa penyelesaian masalah itu oleh aku yang besar. Ya, oleh aku yang besar, tetapi dengan cara menyadari aku yang kecil. Nah, nanti gitu, nanti ada bab semacam apa? Ada pembahasan semacam itu ya. Lalu bab 2 nanti kita akan membahas 5 rumus pemecahan masalah. Ada 5 rumus. Sebenarnya bukan rumus ya, lebih tepatnya itu sebenarnya premis gitu Mas. Oh, premis ya. Premis. Dan nanti tapi di situ saya tulis rumus ya nggak apa-apa. Ya, itu agar lebih sederhana dan ya, praktis. Kalau saya bilang premis itu takutnya ya ada beberapa yang mungkin tidak memahami, tapi lebih tepatnya sebenarnya premisnya. Yang pertama misalnya ini saya ambil dari saya mengintisarikan dari Al-Qur'an. Walaupun di buku ini saya nggak saya kutip ayat-ayatnya karena sekali lagi ini buku panduan, bukan buku pengetahuan saja. Karena buku panduan ya saya nggak mencatat ayatnya dari mana, ininya dari mana, tapi yang jelas ada contohnya. Ketakwaan itu sebenarnya kalau saya nyebut exit strategi, jalan keluar. Nah, itu rodok keren ya, namanya jalan keluar karena ada ayat Al-Qur'an mayyattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Makanya itu rumus atau premisnya satu. Lalu perubahan diri, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya kan? Iya, iya. Nah, makanya ada ayatnya, tapi nyun sewu ayatnya nggak saya catat, nggak saya tulis karena ini saya harapannya tulisannya dibaca mengalir. Biar memang jadi panduan, bukan kayak orang ceramah gitu. Biar memandu, kan beda kalau ceramah, Mas. Kalau Mas Jawahir mau buat tulisan ilmiah harus ada, Mas. Apa namanya? Referensinya, ayatnya mana gitu kan. Ya. Wah, tapi kalau ini buku panduan saya menghindari hal kayak gitu. Memang saya berharap bukunya betul-betul memandu. Lalu yang ketiga misalnya alam nasroh laka sodrok baru wawadokna angka wizrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu baru aku angkat beban-beban hidupmu. Itu rumus yang ketiga. Jadi rumus ketiga itu kelapangan dada, lapang dada. Lalu menerima secara total itu mekanisme paling penting. Udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, itu premis atau rumus keempat. Nanti rumus yang kelima, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan. Artinya saya tulis di situ jalan keluar sudah ada di dalam masalahnya. Loh. Iya, kebanyakan mungkin ya, membaca ayat-ayat itu kan caranya gimana? Lah ini ada panduannya. Nah, ini panduannya. Kan ayatnya ada, tapi kadang-kadang kita tidak menemukan nilai praktisnya. Nah, makanya ini saya buat termasuk buku, misalnya buku Zikir Nafas itu kan begitu, Mas ya. Itu juga buku yang saya tidak membuat referensi khusus. Ya, tetapi sebenarnya ada referensinya, cuma memang nggak saya catat karena memang fungsinya sebagai panduan. Tapi kalau Mas Jawahir ada penelitian Zikir Nafas, nanya ke saya ya, tentu akan saya berikan contoh. Misalnya, mengapa kalau Zikir Nafas Qalbiyah kok tarik nafas menerima, hembuskan ikhlas? Itu kan sebenarnya dasar saya kan dari Sirul Asror. Jadi Sirul Asror itu misalnya Zikir Nafas Qalbiyah itu memahami jalal dan jamalnya Allah. Nah, lalu saya konsep begitu. Nah, gitu ya. Ya, itu kalau nanti kita bahas. Salah satunya ya. Nah, itu makanya Zikir Nafas pun mungkin teman-teman yang sudah punya buku Zikir Nafas. Oh iya, tadi kalau yang sudah punya buku Zikir Nafas gratis ini. Ya, gratis ini. Gratis e-book ini Ya, ya. menghubungi aja nanti. Ya, yang sudah punya buku Zikir Nafas nanti dapat gratis e-book ya. E-book ya, bukan buku elektronik fisik. Book, ya. Nah, nanti teman-teman bisa menghubungi admin. Ya. Nanti bisa langsung download setelah menghubungi admin ya di link ID. Link ID itu apa ya? Hubungi admin juga ya. Nah, jadi ada rumus nanti Mas Jawahir ya. Ada bab 2 nanti kita bahas 5 rumus itu. Itu rumusnya saya sarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Cuma sekali lagi nggak saya tulis ayat-ayatnya. Makanya saatnya ngaji ini kita syarahi. Kalau pas ngaji ini nanti saya jelaskan. Tapi bukunya enggak, karena sekali lagi saya berharap membaca bukunya teman-teman seperti dipandu. Relax. Ya, relax. Gitu. Lalu nanti bab ketiga itu adalah pemecahan masalahnya bagaimana secara teknis. Sebenarnya sederhananya itu memecahkan masalah itu adalah membersihkan penolakan.
Nah, sebenarnya nanti di situ atau menerima secara total. Sebenarnya nanti kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Nah, Ya, itu nanti bab 3 nanti akan sampai nanti kita ke sana. Lalu nanti di bab 4 ya kita akan berlatih. Nah, jadi ada latihannya. Kayak kalau Mas Jawir ada soal luas sama dengan panjang kali lebar. Contoh soal, nah, kan gitu kan. Kalau soalnya begini bagaimana, kalau soalnya begitu bagaimana cara menyelesaikan masalah cara sufi. Ada rumusnya nanti. Ya, jadi ada polanya. Ada polanya. Ada pola. Pola. Jangan dibayangin rumus matematika. Ya itu yang kadang-kadang bukan panjang paham, kali lebar. Jadi yang disebut rumus itu pola penyelesaian masalah. Dan itu nanti didasarkan dari 5 rumus tadi. Dari 5 premis tadi. 5 premis tadi. Ya, jadi kalau saya mau bacakan sinopsisnya ya Mas ya. Ya boleh. Nah, jadi ini sinopsis yang di belakang. Saya bacakan ya, pemecahan masalah cara sufi. Masalah hanyalah kekacauan di permukaan. Ketika kau hadir di kedalaman, di tempat yang hening, kekacauan itu akan lenyap dengan sendirinya. Solusi tidak perlu dicari lagi, karena kau telah kembali ke tempat di mana semua solusi telah disiapkan. Dari pemahaman diri inilah muncul kekuatan kunci yang akan menjadi bekalmu. Niat yang murni demi akses ke energi ilahi. Sesungguhnya pertolongan yang kau harapkan itu selalu bergantung pada kemurnian dan kejernihan niat di dalam dirimu. Ketika niatmu selaras dengan kesadaran agung, maka sang sumber itu musabbibul asbab atau Allah, selaras dengan kesadaran agung. Jadi ketika niatmu selaras dengan kesadaran agung, maka sang sumber akan menyelesaikan segala urusanmu melalui dirimu sendiri. Bukan menurut egomu, tetapi sebagai bagian dari perjalanan spiritualmu. Memahami diri oleh karena itu adalah tindakan pemecahan masalah yang paling efektif dan paling revolusioner. Memahami diri ya maksudnya. Memecahkan masalah dengan cara sufi adalah tentang menciptakan ruang batin melalui kesadaran yang murni dan penerimaan yang total, sehingga energi ilahi dapat mengalir dan menyelesaikan masalah itu melalui dirimu sendiri, membawamu larut dalam keheningan yang sangat damai. Nah, jadi ini nanti akan caranya akan unik memang ya. Jadi saya minta untuk gak dibayangin nanti Pak Mustamir di buku ini akan menjelaskan kalau masalah rezeki doanya baca gimana? Ayat ini, kalau masalah jodoh bacanya ayat ini. Dikiranya enggak loh ya. Bukan itu yang kita bahas ya. Jadi nanti jangan, kan ada yang sering bertanya, Ustadz kalau masalahnya begini caranya doanya gimana ya? Enggak, yang kita ajarkan bukan itunya. Yang kita ajarkan adalah polanya. Pola-pola ruhaniyahnya. Kalau itu kan syariatnya. Jadi kalau misalnya ada syariat, kalau ingin tambah rezeki baca surat Waqiah, itu juga benar, tapi itu pola syariat. Nah, orang itu sering terjebak di dalam syariatnya tapi lupa ruhnya gitu. Nah, lupa ruhnya ruhnya lupa. Ya dia syariatnya, misalnya kan banyak sebenarnya entah dari hadis atau ijazah dari para sahabat, para tabiin atau para wali gitu kan ada itu. Tapi orang itu sering terjebaknya di kata-katanya. Padahal sebenarnya rumus-rumus atau ayat-ayat yang dibaca itu di dalam ayat itu ada ruhnya sebenarnya. Ruh penyelesaian masalahnya. Sebenarnya. Ya, cuma orang terjebak di kata-katanya. Nek wis maca kuwi rumangsane wis zikir. Ya. Dia merasa bahwa ketika membaca sebuah surat atau ayat atau doa-doa tertentu itu berarti saya sudah spiritual, sudah melalui jalur spiritual. Enggak, itu masih kata-kata. Itu masih ini. Nah, makanya nanti di bab 4 ya kita akan membimbing, memandu tentang penerimaan terhadap diri, penerimaan terhadap hubungan, terhadap pasangan hidup, orang tua, anak, saudara kandung, lalu pekerjaan, tentang keadaan finansial dan problematika traumatik di masa lalu. Nanti kita akan tuntun untuk bagaimana kita melampaui itu semua ya. Jadi sekali lagi
saya akan menggarisbawahi tadi Mas Jawair ya. Iya. Allah akan menyelesaikan segala urusanmu melalui dirimu sendiri. Tapi bukan menurut egomu loh. Loh itu nanti kuncinya. Bukan menurut egomu. Kalau menurut egoku ya harusnya begini. Tapi enggak, Allah menyelesaikan masalah min haitsu la yahtasib, dari arah yang kamu enggak duga. Kamu enggak analisis, enggak bisa menganalisis maksudnya. Nah, jadi nanti kita akan ya setiap hari Ahad mungkin akan ada sekitar 50 episode nanti tentang pemecahan masalah ini. Akan sangat baik jika teman-teman sambil, namanya bandongan tadi ya, ngajinya bandongan, saya membaca sambil saya jelaskan, teman-teman nanti sambil menyarahi, diberi catatan-catatan. Jangan tergesa-gesa untuk langsung, orang itu kan itu dalam satu aspek baik Mas ya, misalnya gini, pokoknya caranya piye toh gitu. Langsung cari intinya. Itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi kalau begitu biasanya nggak jadi ahli nanti. Ahli itu kalau Mas Jawair ingin jadi ahli, kuasai teorinya, kuasai ruhnya. Nanti masalah permukaannya nanti gampang Mas. Karena udah tahu dalamnya. Sudah tahu di dalamnya. Nah, kita sering kalau ngaji itu terjebaknya langsung. Misalnya gini contoh ya, kalau ngaji fikih misalnya misalnya membaca kunut itu sunnah apa enggak sih? Kan kita inginnya tahu hanya jawabannya, sunnah atau enggak sunnah kan gitu. Kita tidak pernah mau menyelami tentang usul fikihnya. Bagaimana memahami hadis-hadisnya, bagaimana memahami cara pandang para ulama dulu tentang itu. Nah, kalau kita mau begitu nanti jadi ahli. Tapi kalau orang hanya pengennya dikasih tahu, ini sunnah, ini haram, ini sunnah, ini haram, ya itu baik. Tetapi tidak akan jadi ahli. Sama nanti biasanya Mas Jawair, kalau orang memahami buku atau kitab apa saja, misalnya memahami zikir nafas, memahami pemecahan masalah cara sufi, ini dipahami dari ruhnya. Nanti itu kalau dia paham ruh, persoalan itu model walaupun persoalannya rumit, dia akan tahu caranya. Terus sudah tahu polanya gitu loh Mas. Tapi kalau hanya dikasih tahu satu, nanti persoalannya beda, bingung lagi. Misalnya awalnya persoalan ekonomi. Lalu ndelalah Allah itu menghendaki persoalannya selesai. Karena hanya dikasih tahu caranya, terus persoalannya ganti. Persoalannya jadi persoalan misalnya anak. Bingung lagi nanti. Padahal polanya sama. Padahal rumusnya sama. Maka kalau kita mau mengkaji sesuatu itu secara runut dan mendalam, itu nanti jadi ahli. Bukan hanya sekedar tahu ini. Ya misalnya kayak gini Mas. Orang kalau belajar ilmu gizi dengan sangat dalam, bukan ilmu gizi, ilmu masak. Ilmu masak itu apa? Kuliner lah. Nah, tentang kuliner dia sangat mendalam. Ngerti sifatnya bawang, ngerti sifatnya brambang, ngerti sifatnya lombok, ngerti sifatnya terasi. Dia paham sekali ya. Itu dia buat resep apa saja bisa. Tapi kalau cuma tahu, Mas, sayur asem tuh resepnya gimana? Ini. Hanya kepengen tahu resepnya tok. Sudah nih gitu. Dia bisa masak sayur asem dan enak juga, tetapi ketika bumbunya diganti suruh masak nggak bisa dia, karena dia bukan ahli, dia hanya tukang. Nah, tapi kalau sudah chef yang luar biasa, di depannya ada apa, dia bisa memasak. Tidak siap dengan apapun. Iya, dengan bahan apapun dia siap memasak. Oh, kalau adanya ini dimasak ini. Ya. Tapi kalau kita hanya tukang lihat resep, baru kepengen masak apa, baru nyari bahannya. Nah, itu namanya tukang, termasuk orang pengobatan begitu. Nah, jadi kalau saya ini kan di bidangnya pengobatan. Ustadz, kalau orang diabetes obatnya apa ya? Nah, dia nanyanya itu begitu kan, obatnya apa? Nah, terus saya kasih obat. Dia hanya tahu tentang obat itu, tetapi tidak tahu mengapa saya ngasih obat itu. Sehingga nanti ketika situasinya berbeda, tidak bisa memberi resep yang lain karena tahunya cuma itu. Nah, itu jadi mengapa saya nanti insya Allah di Tasawuf Indonesia buku-buku, insya Allah akan banyak buku yang akan kita terbitkan ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Karena saya ingin sekali teman-teman yang mengkaji atau mengaji dengan kita di Tasawuf Indonesia itu bukan hanya melihat konten-konten yang
tumpang tindih, tetapi saya ingin runtut. Saya ingin runut belajarnya mendalam. Sehingga nanti orang gampang salah paham. Ya. Jadi nanti silahkan yang tadi yang kepingin berminat buku ini bisa menghubungi admin, nanti di link ID. Harganya untuk bulan Oktober berapa tadi? 30.000 ya kalau di bulan Oktober ini. Nanti tapi yang beli buku nafas, yang sudah beli buku Dzikir Nafas gratis nanti bisa dengan gratis dapat mengirimkan buku ini atau bukti foto bukunya boleh. Ya, nanti yang jelas lebih enak nanya ke admin aja. Oke. Saya kira gitu Mas Zubair, sampai jumpa di minggu depan. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kita memecahkan masalah cara sufi ini. Oke. Ya, saya kira gitu. Ini Mas, saya kemarin nulis satu quotes. Oh, tak dengerin. Satu quotes ini ya. Bukan quotes apa ya, kata-kata nih Mas. Iya. Hari ini adalah momen yang tepat bagi dirimu untuk merasakan ketenangan yang berbeda. Seiring kamu membiarkan pikiranmu beristirahat sejenak, kamu akan menyadari bahwa pemecahan masalah secara sufi adalah sesuatu yang kamu butuhkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.